Bagaimana perekonomian bangsa Arab sebelum datangnya Islam? Al-Quran Al-Karim melalui surah Quraisy mengabadikan informasi dan memuji kebiasaan suku Quraisy melakukan perjalanan dagang di musim dingin dan panas, yakni menuju ke Syam di musim panas dan ke Yaman di musim dingin. Hashim, kakek Nabi Muhammad SAW yang ketiga, adalah tokoh yang memulai perjalanan dagang itu. Sebenarnya perjalanan dagang suku ini tidak terbatas ke sana karena tokoh-tokoh Quraisy yang lain memilih lokasi lain untuk melakukan bisnis. Ada 4 tokoh suku Quraisy yang tercatat sebagai tokoh bisnis masa lalu. Mereka adalah Hashim yang lebih senang berkunjung ke Syam, Abd Syams memilih ke Habasyah, Al-Muttalib ke Yaman, dan Naufal ke Persia. Sebelum mereka, justru para pedagang dari luar wilayah Mekahlah yang datang menawarkan dagangannya. Tetapi dengan kegiatan keempat tokoh itu, maka wajah perekonomian masyarakat Mekah berubah dan kesejahteraan pun meningkat. Dari Yaman mereka membawa kulit, dupa, pakaian. Dari Syam mereka membeli minyak, bahan makanan, sutra, senjata, dan lain-lain. Usaha dagang mereka direstui, apalagi kegiatannya berdampak positif terhadap masyarakat luas. Al-Quran Surat Al-Quraisy yang berbicara tentang perjalanan tersebut didahului oleh surah Al-Fil yang berbicara tentang kegagalan pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Awal surah Quraisy bagaikan menyatakan bahwa Allah membinasakan tentara bergajah dan menjadikan mereka bagaikan daun-daun yang dimakan ulat, antara lain adalah untuk menjamin kelancaran jalur perdagangan suku Quraisy yang telah terbiasa melakukan perjalanan pada musim dingin dan panas. Memang, suku Quraisy dikenal anggotanya sebagai pedagang-pedagang yang dermawan, matang pemikirannya, selalu cenderung kepada kedamaian dan perdamaian, serta pada umumnya tampan sehingga semua ini melahirkan wibawa dan simpati masyarakat umum, lebih-lebih karena kedudukan mereka sebagai pemelihara dan pengelola Ka'bah. Itu semua berdampak positif bagi seluruh penduduk Mekah. Itu juga menjadikan kafilah dagang suku Quraisy tidak terganggu, berbeda dengan suku-suku lain, yang tidak jarang kafilah perdagangan mereka diganggu oleh lawan-lawan mereka, atau para penyamun. Al-Quran mengisyaratkan tentang hal ini dengan firman-Nya, "Apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram tanah suci, yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagi kamu dari sisi kami?" Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 57. Selaku pemimpin masyarakat Mekah yang dihormati oleh suku lain, Hashim dengan mudah menyambut jalinan perjanjian persahabatan, khususnya di wilayah-wilayah lalu lintas perdagangan penduduk Mekah. Demikian juga wilayah yang anggota sukunya berkunjung ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji, atau sekedar bertawaf di Ka'bah. Ini memberi kesempatan kepada anggota suku ini untuk memahami banyak hal yang berkaitan dengan masyarakat atau wilayah lain, dan mereka atau anak-anak mereka itulah, setelah datangnya Islam, yang berperan dalam pemerintahan dan hubungan antara bangsa-bangsa. Pada era Hashim dan berlanjut hingga era putranya, Abdul Muthalib, terjalin kesepakatan damai antara suku Quraisy dengan wilayah-wilayah di sekitar Mekah, khususnya jalur perdagangan mereka. Ada perjanjian antara Hashim dengan penguasa Ghassan, yang merupakan bagian dari pengaruh Imperium Romawi, Bizantium. Sedang Abd Syam menjalin kerja sama dengan Negus di Habasyah, Naufal dan Al-Muttalib dengan penguasa Persia dan penguasa Himyar di Yaman. Sejak era jahiliyah hingga sekarang, pasar memiliki posisi penting di tengah masyarakat Arab. Selain menjadi pusat pertukaran aneka barang dagangan yang dibutuhkan masyarakat Arab, pasar menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa dan budaya. Ada banyak pasar yang terkenal di era jahiliyah. Pasar-pasar itu tidak buka setiap hari, tetapi pada momen-momen tertentu. Karena itu, pasar juga menjadi tempat festival dan pertukaran budaya. Berikut ini nama-nama pasar yang terkenal di era jahiliyah. 1. Pasar Daumatul Jandal. Pasar ini dibuka setiap tanggal 1 sampai pertengahan di bulan-bulan musim semi. Pada separuh bulan lainnya digelar pasar budak. Setelah itu, para pedagang dan pembeli membubarkan diri untuk kemudian datang lagi ke sana pada waktu yang sama di tahun berikutnya. Suku Tai, Jadilah, dan Kal bertempat tinggal di sekitar lokasi pasar ini. 2. Pasar Al-Musyakar. Pasar ini berlokasi di Bahrain, dekat Hajar, dan dibuka setiap tanggal 1 hingga akhir bulan Jumadil Tsani.
Para pedagang dari Persia tidak pernah ketinggalan mengais rezeki di pasar ini. Untuk mencapai pasar ini mereka harus menyeberangi laut Teluk Persia. Suku Abdu Qais dan Bani Tamim bertempat tinggal di sekitar lokasi pasar ini. 3. Pasar Suhar. Pasar ini terdapat di Oman dan digelar setiap 1 Rojab dan berlangsung selama 5 malam saja. 4. Pasar Daba. Pasar ini digelar setiap hari di penghujung bulan Rojab. Para pedagang dari Sin, India, dan China banyak yang mengadu peruntungan di pasar ini. 5. Pasar Al-Shahr. Pasar ini juga dikenal dengan nama Syahr Mahroh, dibuka di kaki gunung tempat Hud alaihi salam dimakamkan. Bani Muharib bertempat tinggal di sekitar lokasi pasar ini. 6. Pasar Aden. Pasar ini diadakan setiap tanggal 1 hingga tanggal 10 bulan Ramadan. 7. Pasar Sana. Pasar ini dibuka setiap tanggal 15 hingga akhir bulan Ramadan. 8. Pasar Ar-Robiyah. Pasar ini berlokasi di Hadramaut, tepatnya di wilayah suku Kindah, digelar bersamaan dengan Pasar Ukas, yakni setiap tanggal 15 hingga akhir bulan Zulkadah. 9. Pasar Ukas. Pasar ini berlokasi di dekat Bukit Arafah, dikenal sebagai salah satu pasar bangsa Arab yang terbesar. Kaum Quraisy, Ghatafan, Hawazin, Aslam, dan Ahabisi tinggal di sekitar lokasi pasar. Pasar ini diadakan setiap tanggal 15 Zulkadah sampai akhir bulan itu. 10. Pasar Zulmijaz. Pasar ini berlokasi di dekat Pasar Ukas, digelar setiap tanggal 1 Zulhijjah sampai hari Tarwiyah. Kemudian para pedagang memindahkan barang dagangan ke kawasan Mina dan sebelah selatan Zulmijaz untuk berniaga di Pasar Majinah. 11. Pasar Al-Natat. Pasar ini digelar di Khaybar, dibuka setiap hari Asyura, 10 Muharram, sampai akhir bulan Muharram. 12. Pasar Al-Hijr. Pasar ini digelar di Yamamah, juga dibuka setiap hari Asyura, 10 Muharram, sampai akhir bulan Muharram. Perekonomian Mekah tumbuh dan pada dasarnya mengandalkan bisnis. Industri hampir dapat dikatakan sangat terbatas. Industri ketika itu hanya pada pembuatan senjata yang sederhana, seperti pedang, pisau, tombak, panah, dan perisai. Ada juga sedikit dari anggota masyarakat yang membuat ranjang dipan dan semacamnya. Di samping itu, mereka juga menggembalakan ternak. Namun demikian, yang paling mereka andalkan adalah perdagangan. Perdagangan mereka melalui jalur darat dan laut. Memang masyarakat Mekah tidak memiliki kapal-kapal dagang, tetapi mereka menggunakan kapal perahu yang berdatangan, antara lain dari Habasyah yang berlabuh di Jeddah dan Syuaibah. Dari Habasyah, Abesinia, mereka memperoleh kulit, taring, rempah, dupa, bahkan budak belian. Dari Syam mereka membeli gandum, terigu, minyak, dan minuman keras. Dari India mereka mendapatkan emas, tembaga, batu mulia, pakaian, alat-alat dapur yang terbuat dari perak, besi, dan tembaga. Sedang masyarakat Mekah membawa ke sana minyak, kurma, kulit, bulu binatang, dan lain-lain. Sejak masa perjalanan dagang Quraisy ini dan sejak terjalinnya perjanjian-perjanjian antara suku Quraisy dengan penguasa wilayah sekitar Mekah, sampai dengan datangnya Islam, masyarakat Arab telah mengenal dan menggunakan mata uang asing yakni dirham dan dinar. Dirham ada dua macam, ada yang dilukisi dengan lukisan Persia, ada juga Bizantium, sesuai dengan asal mata uang itu. Dirham biasanya terbuat dari perak, sedang dinar dari emas. Ini dibuat di Bizantium dengan gambar raja penguasa masanya dan banyak beredar di Hijaz. Masyarakat Arab masa jahiliyah sudah mengenal juga alat ukur dan timbangan. Al-Quran mengecam mereka yang menggunakannya secara batil, antara lain dengan firman-Nya dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, kecelakaan bagi orang-orang yang curang, yaitu, mereka yang apabila menerima takaran atas orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Masyarakat jahiliyah di Mekah ketika itu telah mengenal aneka ukuran berat dan panjang. Mereka menggunakan istilah-istilah seperti sok dan mat untuk ukuran-ukuran tertentu. Satu sok senilai kurang lebih 2,5 gram dan satu mud sekitar 650 gram. Mereka juga mengenal hitungan. Ini antara lain dapat dibuktikan pada ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang waris atau dalam hadis-hadis yang menguraikan kadar zakat harta atau fitrah dan sebagainya. Dalam aktivitas ekonomi, mereka antara lain mempraktikkan riba, yakni menuntut tambahan pembayaran atas jumlah hutang yang dipinjamkan. Penambahan tersebut jika berkaitan dengan binatang,
maka yang dibayarkan harus lebih besar atau lebih tua daripada yang dipinjamkan. Apabila yang dipinjamkan berumur setahun dan telah memasuki tahun kedua, pembayarannya haruslah yang berumur 2 tahun dan telah memasuki tahun ketiga. Apabila yang dipinjamkan berupa materi, maka debitor menagih sesuai waktu pembayaran dan jumlah yang disepakati sebelumnya. Tetapi bila kreditor tidak mampu, maka pembayaran dapat ditangguhkan dengan syarat jumlah pembayaran utang bertambah, penambahan yang dapat mencapai pelipat gandaan. Ini dilarang oleh Al-Quran. Allah memberi petunjuk, jika yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu, lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Paman Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Abbas, dikenal kaya raya dan mempraktikkan riba, tapi ketika turun ayat yang melarang praktik tersebut, riba pertama yang dibatalkan Nabi adalah ribanya Al-Abbas.